Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Pesawat Trigana Air masih berada di ujung landasan Bandara Serui. Polisi meringkus 2 pengeroyok warga yang berujung kematian di Jayapura. Polres Manokwari gagalkan penyelundupan 6 kg ganja yang diselundupkan lewat pesawat penumpang. Kamera penumpang pesawat merekam detik-detik terjadinya kecelakaan atau tergelincirnya pesawat ATR milik Trigana Air di Bandara Stefanus Rumbewa, Serui. Pesawat ATR berpenumpang 42 orang itu sempat terekam kamera petugas bandara saat akan terbang. Pesawat terlihat sudah melakukan persiapan untuk terbang namun tidak dapat naik, malah akhirnya tergelincir. Penumpang panik ingin secepatnya keluar dari pesawat, namun ada penumpang yang terlihat cedera. Pesawat Trigana Air Senin lalu mengalami musibah, tergelincir di Bandara Stefanus Rumbewa, Serui, Kepulauan Yapen. Pesawat membawa 41 penumpang dewasa, 1 orang anak, dan 6 kru. Seluruh penumpang pesawat selamat, namun sebagian penumpang menderita luka ringan. Sementara pilot dan kopilot mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dari manifest tercatat ada Ketua PKK Provinsi Papua, yaitu istri dari penjabat Gubernur Papua, beserta rombongan yang ikut dalam penerbangan. Ketika hendak lepas landas menuju Sentani, pesawat tidak bisa naik. Akhirnya pilot banting kemudi ke arah kiri, lalu terperosok di sebelah kiri ujung landasan. Istilahnya waktu-waktu kritis. Pertama 10.25, yang kedua 10.33, yang ketiga 10.35. Dari 10.35 ke 10.36 waktu Indonesia Timur itu terjadi sesuatu, namanya insiden, betul? Nah, ini yang nanti akan didalamin sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kami Basarnas sesuai dengan Undang-Undang 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan, dalam hal ini pasal 14 bahwasanya dalam hal operasi pencarian pertolongan terhadap pesawat, kapal dan sebagainya itu kami pewenangnya sesuai dengan undang-undang. Kapasitas kami adalah menolong dan menyelamatkan. Pihak Trigana Air Serui belum bisa memastikan penyebab kecelakaan karena masih menunggu kedatangan petugas Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang juga berwenang memberikan penjelasan. Untuk kronologi sendiri, posisi pesawat sudah di posisi departure menuju lepas landas, berada di landasan udara Bandara Utara Stefanus Rumbewa di Serui. Untuk hasil detailnya kita sama-sama masih menunggu hasil dari pihak berwenang, pihak KNKT sendiri, yang insya Allah mungkin mereka akan tiba besok. Dari hasil olah TKP, anggota kami di lapangan sementara masih dalam penyelidikan. Untuk korban semua dinyatakan selamat dan sementara masih dalam penanganan medis. Beberapa korban ataupun beberapa penumpang yang dinyatakan perlu mendapat perawatan sementara masih ditangani oleh para medis di Rumah Sakit Serui. Kemudian untuk para penumpang kami wajibkan untuk semua dilakukan pengecekan. Para penumpang yang luka ringan diminta untuk segera ke rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatan. Sebagian lagi langsung dirawat di Rumah Sakit Serui dan sebagian sudah pulang ke rumah masing-masing. Hingga saat ini pesawat Trigana Air masih berada di lokasi kejadian menunggu kedatangan KNKT dari Jakarta. Eman Beta melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua. Satuan Narkoba Polresta Manokwari menangkap seorang pria yang membawa ganja dalam penerbangan komersial dari Jayapura ke Manokwari. Pelaku ditangkap ketika baru saja turun dari pesawat.
Ia menenteng karton yang berisi ganja seberat 6 kg. Kasus ini merupakan kasus terbesar tahun ini yang ditangani Polresta Manokwari. Polisi ternyata sudah mengawasi gerak-gerik pelaku sejak berada di Jayapura. Polisi menduga pelaku terkait dengan sindikat narkotika dengan jaringan yang cukup luas. Mungkin ini tangkapan terbesar di tahun ini. Saya mengapresiasi Kasat Narkoba walaupun baru, baterai baru, mengungkap sekitar, ini berat kotor ya, berat kotornya 6 kg. Ya ini lumayan lah. Kalau diedarkan ini berapa generasi muda yang rusak di tanah Papua ini. Nah ini modusnya modus baru ini. Ini akan kami kembangkan. Ini modusnya modus ini terlalu baru, modus baru tapi nekat. Karena kita tahu jalur penerbangan itu begitu selektifnya dalam mengecek pemeriksaan orang-orang yang masuk ke bandara termasuk bawaannya. Nah ini salah satu. Mungkin tadi dengan modus kargo, melalui kargo, nah yang ini langsung juga tenteng sendiri dibawa. Kita berhari-hari kira dapat. Ini dibawa dari luar daerah. Yang tadinya mau diedarkan di sini, nah, ini ditangkap. Polisi saat ini tengah memeriksa 3 orang saksi dan pelaku saat ini mendekam di tahanan Mapolresta Manokwari. Polisi masih mencari tahu bagaimana pelaku bisa lolos dengan membawa ganja seberat 6 kg menggunakan pesawat udara. Maskapai penerbangan merupakan salah satu alat transportasi yang selama ini sulit ditembus para pengedar narkoba. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kedua pelaku diringkus di kawasan Dok 9, Jayapura. Saat kejadian, kedua pelaku menganiaya korban di kawasan Hamadi, Kota Jayapura. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Victor Makbon, mengatakan pelaku dalam keadaan mabuk saat melakukan aksinya. Korban ini dalam keadaan mabuk saat melaksanakan pesta miras, kemudian menuju pulang, dan di tengah jalan yang bersangkutan mampir di warung, bertemu dengan 2 pelaku yang tidak dikenal. Di TKP tersebut terjadilah percekcokan karena ada ancaman yang dilakukan oleh korban, karena dikhawatirkan terjadilah pengeroyokan oleh pelaku. Kedua pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana hukuman penjara paling lama 20 tahun. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polres Mimika memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 117 gram dan 2.712 butir pil ekstasi. Barang bukti itu adalah hasil penyitaan sejak Juli hingga Agustus 2024. Saat pemusnahan, polisi menghadirkan 3 tersangka. Kapolres Mimika AKBP Iko Mangbudiarta mengatakan saat ini ada 3 tersangka yang diproses hukum, sementara 2 lainnya masih dalam pengejaran polisi. 1 paket klip besar, 4 paket klip bening sedang, 12 paket klip bening kecil dengan berat neto 98,86 gram. Disisikan untuk uji laboratorium, berat neto 1 gram. Disisikan pembuktian di pengadilan, berat 1 gram. Barang bukti yang akan dimusnahkan berat neto 96,86 gram. Untuk barang bukti jenis sabu dimusnahkan total berat neto 117,7 gram. Bila terjual barang bukti narkotika jenis sabu berat neto 117,7 gram, mendapatkan uang sekitar 235.400.000. Untuk barang bukti temuan obat-obat yang kelasnya dimusnahkan
sebanyak 2.712 butir. Ketiga tersangka dijerat pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. DPO